Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leticia Gerung, NIM 185040112. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai beberapa materi yang terdapat dalam mata kuliah struktur aljabar. Nah, kita tiba pada materi yang pertama yang perlu kita pelajari dalam struktur aljabar yang paling penting, yaitu mengenai grup. Baiklah, langsung saja kita masuk pada definisi. Nah, definisinya berbunyi, suatu grup yang dapat kita simbolkan G star atau bintang adalah sebuah himpunan tak kosong G, di mana himpunan G disebut grup terhadap operasi biner star jika memenuhi keempat sifat di bawah ini. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Yang kedua, sifat asosiatif. Yang ketiga, sifat identitas. Dan yang terakhir yaitu inverse. Baiklah, sekarang mari kita bahas keempat sifat tersebut. Yang pertama yaitu sifat yang tertutup, di mana A, B yang merupakan elemen dari G, maka A star B sama dengan C, di mana C merupakan elemen dari G. Di sini dapat kita jelaskan, ketika kita mengoperasikan A, B yang merupakan elemen dari G, maka hasilnya adalah C, di mana nilai dari C juga merupakan elemen dari G. Yang kedua adalah sifat asosiatif, di mana A, B, C yang merupakan elemen G berlaku untuk A star B star C sama dengan A star B star C. Yang ketiga yaitu sifat identitas. E elemen G, di mana A elemen G sedemikian hingga A star E sama dengan E star A sama dengan A. Maksudnya adalah setiap elemen bilangan bulat, jika kita menjumlahkannya dengan 0, maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Yang keempat yaitu inverse. Setiap elemen pada Z memiliki inverse pada operasi penambahan. Karena untuk setiap A elemen Z, maka selalu ada atau selalu terdapat A inverse elemen Z. Sedemikian hingga A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan E. Baiklah, kita masuk pada contoh. Himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan adalah sebuah grup. Nah, yang pertama, Z tertutup terhadap operasi penjumlahan karena A ditambah B merupakan elemen dari Z, dan untuk setiap A, B itu merupakan elemen dari Z. Yang kedua, operasi penjumlahan pada Z bersifat asosiatif karena A ditambah B ditambah C sama dengan A sama dengan B ditambah C untuk setiap A, B, C yang merupakan elemen di dalam Z. Yang ketiga yaitu kita mencari identitas. Di sini terdapat sebuah elemen identitas dalam operasi penjumlahan pada Z, yaitu 0. Di sini dia merupakan 0 karena setiap elemen bilangan bulat jika kita jumlahkan dengan 0, maka hasilnya akan menjadi dirinya sendiri. Yang keempat yaitu setiap elemen pada Z memiliki inverse pada operasi penjumlahan. Karena untuk setiap A elemen Z, maka tentu saja selalu ada minus A elemen Z.
Nah, sekarang kita masuk pada pembuktian teorema. Di sini ada banyak teorema yang membahas mengenai grup. Namun, saya hanya akan membahas salah satunya saja. Nah, teorema yang akan saya bahas yaitu elemen identitas pada suatu grup adalah tunggal. Baiklah, sekarang mari kita buktikan teorema tersebut. Kita dapat membuktikan teorema tersebut dengan pembuktian yang tidak langsung. Kita andaikan elemen identitas dari grup G tidak tunggal, yaitu E1 dan E2, di mana E1 tidak sama dengan E2. Artinya, setidaknya ada elemen E1 dan E2 yang keduanya merupakan elemen identitas, dengan catatan E1 tidak merupakan atau tidak sama dengan E2. Nah, jika E1 sebagai elemen identitas, maka E1 ster E2 sama dengan E2 ster E1 sama dengan E2. Dan jika E2 sebagai elemen identitas, maka E1 ster E2 sama dengan E2 ster E1 sama dengan E1. Dengan demikian, dapat kita simpulkan E1 sama dengan E2, yaitu dengan cara kita menggabungkan kedua operasi yang ada di atas. Nah, hal ini tentu saja kontradiksi dengan perandaian yang kita buat. Jadi, terbukti elemen identitas dari suatu grup adalah tunggal. Sekarang mari kita masuk pada pembahasan subgrup. Langsung saja kita masuk pada definisi. Nah, jika G grup dan H subset G, maka H dinamakan subgrup apabila H merupakan grup terhadap operasi yang didefinisikan pada G. Contohnya, diberikan G ster yang merupakan suatu grup dengan operasi biner ster dan H himpunan A pangkat N di mana N elemen Z. Tunjukkan bahwa H subgrup dari G. Nah, kita misalkan G ster grup dan H subset tak kosong dari G. H subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen H berlaku A ster B inverse elemen H. Dalam hal ini, kita ambil sebarang PQ elemen H dan akan ditunjukkan bahwa P ster Q inverse elemen H karena P elemen H, maka P sama dengan A pangkat N, di mana N merupakan elemen dari Z. Demikian pula, karena Q elemen H, maka Q sama dengan A pangkat M, di mana M merupakan elemen dari Z. Sedangkan Q inverse sama dengan A pangkat M inverse sama dengan A pangkat minus M, di mana M juga merupakan elemen dari Z. Berarti, P ster Q inverse sama dengan A pangkat N dikali A pangkat minus M, yang dapat kita tulis juga atau kita sederhanakan dengan A pangkat N kurang M, di mana N kurang M merupakan elemen dari Z. Jadi, P ster Q inverse sama dengan elemen Z. Maka terbukti bahwa H subgrup dari G. Demikian materi yang dapat saya paparkan dalam bentuk video pembelajaran mengenai grup, teorema grup, dan subgrup. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.